Di data terakhir di ASEAN, jumlah IPO tahun ini menurun pesat dibandingkan tahun lalu. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penurunan terbesar. Evaluasi Anda seperti apa hingga di pertengahan tahun ini? Ya, kalau kita lihat memang beberapa emisi memang kita lihat beberapa mengalami eh, kegagalan dalam penerbitan karena memang ini kalau kita lihat ya bahwa emisi yang ada itu mungkin mengalami beberapa kendala, misalnya terkait misalnya beberapa belum selesainya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh otoritas yang berkaitan dengan penerbitan ini. Nah, kalau kita lihat dalam semester 1 2024 ini ya kan kondisi penerbitan saham sebetulnya cukup stabil. Tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih ada 25 emisi, dan kalau kita lihat yang ada di pipeline dari Bursa Efek sendiri sampai dengan semester 2 2024 ini masih terdapat kurang lebih 24 lagi emisi saham ya. Nah, jadi menurut saya sebetulnya memang terjadi penurunan, tapi menurut saya cukup stabil ya, artinya cukup terkondisi lah, artinya dengan 24 yang akan terbit kira-kira di semester 2 di 2024 ini, saya rasa merupakan sebuah pencapaian yang lumayan juga buat Bursa Efek. Baik, apa yang menjadi alasan terbesar adanya penurunan ini? Apakah benar memang regulator ini jadi lebih selektif saat ini karena pengalaman IPO sebelumnya yang ternyata setelah IPO ini sahamnya justru ambruk? Ya, kalau menurut saya memang peningkatan kualitas dari emiten ini memang menjadi salah satu poin penting yang menjadi jadi isu pada penerbitan di tahun 2024 ini, di mana memang diharapkan emiten-emiten yang terbit ini memiliki kualitas yang mumpuni ya kan, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi kinerja yang ada ya kan, sehingga para investor yang melakukan pembelian saham atas IPO ini bisa tidak mengalami kerugian ya kan. Nah, tapi memang namanya di saham kan tidak ada jaminan dalam keuntungan, sehingga memang segala risiko investasi yang ada itu merupakan pilihan dari para investor. Tetapi kita lihat bahwa regulator dalam hal ini SRO juga melihat bahwa perlunya peningkatan kualitas emiten. Ya, mungkin ini yang menjadi prioritas dari regulator saat ini. Baik, tapi kalau Anda lihat bagaimana geopolitik ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam IPO emiten di tahun ini? Ya betul, geopolitik ini sangat berperan sekali, terutama juga berkaitan dengan kondisi regional yang ada. Seperti kita ketahui bahwa saat ini tingkat capital outflow yang ada kan cukup besar, sehingga ini diharapkan, ini bisa menyebabkan salah satu terkait dengan potensi suksesnya dari IPO yang ada gitu. Baik, tapi hingga akhir tahun nanti Anda sendiri melihat seperti apa? Apakah mungkin di sisa 2024 ini emiten-emiten akan lebih optimistis lagi untuk melakukan penggalangan dana lewat IPO saham? Ya, kalau kita lihat bahwa sampai dengan kuartal 3 mungkin baru akan kelihatan ya lebih detail ya, karena nanti kira-kira di bulan Oktober kan baru ada kabinet baru ya, kabinet baru dengan pemerintahan baru, diharapkan ini bisa membantu mengebus potensi penerbitan setelah kuartal ketiga. Tentunya setelah kuartal ketiga ini menggunakan buku audit di Juni 2024 ini ya. Baik, artinya dari saat ini hingga nanti ketika pemerintah yang baru ini resmi diumumkan, emiten-emiten mungkin belum akan tertarik untuk melakukan IPO saham. Sebetulnya bukan menunggu pemerintahan baru, Bu. Ini bisa mengebus ya. Sebetulnya yang terpenting itu adalah kondisi dari regional maupun dari internal di kita terkait dengan fund-fund yang ada untuk melakukan pembelian daripada IPO yang ada. Baik, lalu sentimen apa yang mungkin masih menjadi pertimbangan terbesar emiten-emiten untuk melakukan IPO? Apakah memang karena kebijakan-kebijakan yang sering beredar saat ini yang menjadi salah satu faktor emiten mungkin masih menahan diri untuk melakukan IPO?
Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah tadi terkait dengan kondisi regional, terkait dengan sekarang ada tingkat suku bunga yang tinggi, ya kan, sehingga tentunya para emiten ini dan para underwriter melihat potensi-potensi di mana tingkat likuiditas di pasar yang nantinya sudah mencapai apa namanya mencapai eh, permintaan yang ideal sehingga bisa mereka menyerap instrumen-instrumen yang diberikan dalam IPO ini, baik dalam IPO saham maupun IPO obligasi. Baik, itu tadi IPO. Lalu bagaimana untuk skema rights issue ataupun emisi surat utang? Apakah masih cukup digemari oleh emiten saat ini? Ya, hampir sama Bu. Baik IPO, right issue maupun surat utang itu hampir sama karena kan intinya adalah bagaimana tingkat likuiditas di market ya untuk dapat menyerap instrumen-instrumen yang ada. Jadi memang terkait memang instrumen yang berbeda, satu sisi efek ekuitas, satu sisi efek utang ya kan. Tapi memang yang terpenting adalah tersedianya likuiditas yang baik di market sehingga bisa menyerap terkait dengan isu-isunya. Tapi kalau tadi bisa saya sampaikan bahwa untuk IPO saham maupun IPO obligasi, kalau obligasi kan lebih ke arah sekarang sentimennya adalah tingkat suku bunga tinggi ya. Tapi kita ketahui juga dalam semester 1 2024 ini pun penerbitan tingkat jumlah obligasi yang ada cukup baik, cukup banyak dan mencapai target yang diinginkan daripada issuance. Baik, untuk di Aldira Cita sendiri saat ini seperti apa mandat penjaminan emisi efek baik itu IPO ataupun rights issue ataupun emisi surat utang? Ya, sampai dengan semester 2 2024 kita masih menargetkan masih kira-kira ada sekitar 9 atau 10 penerbitan obligasi lagi. Kalau berkaitan dengan right issue dan IPO saham mungkin sekitar antara 1 sampai 2 aja sih Bu. Kita kebetulan aktifnya lebih ke arah penerbitan obligasi ya. Ya. Baik, Anda sendiri melihat seperti apa Pak Rudi minat dari emiten untuk melakukan penggalangan dana lewat emisi surat utang? Apakah saat ini adalah saat yang tepat karena kita tahu juga ini mungkin era suku bunga tinggi ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun? Ya, jadi tepat atau tidak tepat yang terpenting itu adalah bagaimana tingkat likuiditas di market itu bisa menyerap isuan yang ada. Kalau saya lihat memang pada tahun 2024 ini banyak sekali obligasi yang akan jatuh tempo, di mana biasanya obligasi yang jatuh tempo ini dana-dananya memerlukan underlying berikutnya nih ya. Jadi apabila ada penerbitan obligasi lainnya ini biasanya akan tetap diburu oleh para pemilik dana tersebut. Tapi kita tahu di sisi lain juga Bank Indonesia mengeluarkan instrumen investasi SRBI yang saat ini menjadi salah satu instrumen yang paling banyak peminatnya dari investor asing. Apakah ini akhirnya menjadi ancaman untuk penerbitan surat utang? Kalau SRBI ini lebih ke arahnya sebetulnya lebih ke arah against ya, lebih ke arah obligasi pemerintah yang bersifat pendek ya, artinya yang yang berjangka waktu 1 tahun ya kan. Nah ini yang mungkin akan lebih ke impact dari penerbitan SRBI. Tapi perlu kita ketahui bahwa tingkat suku bunga tax yang dikenakan oleh para bondholder baik SRBI maupun obligasi negara ini kan berbeda. Kalau obligasi negara itu 10% bersifat final dan kalau SRBI ini bersifat 20% Bu. Jadi sebetulnya yieldnya hampir mirip-mirip ya, 11-12 lah istilahnya mirip-mirip ya. Jadi tapi tentunya untuk penerbitan obligasi korporasi nggak terlalu pengaruh ya. Jadi pengaruhnya itu memang lebih ke arah penerbitan obligasi pemerintah yang jangka pendek juga. Baik, apakah di Aldira Cita sudah mencium mungkin terjadinya shifting dari SBN ke SRBI? Ya, shifting ini pastinya sudah terjadi ya kan. Nah, di market sudah terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melihat potensi bahwa shifting ini tidak akan sampai mengerus pangsa pasar yang ada. Nah, ini yang perlu kita lihat secara mendetail. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan suku bunga pajak atas bunga obligasi antara SRBI dan Sun aja kan berbeda ya, 10 dan 20%. Tapi tentunya yang terpenting juga selain pajak adalah tingkat likuiditas dari instrumen-instrumen yang ada. Jadi setahu saya memang seperti SRBI